Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 11 IPS 3. Pertama, Bapak tanya bagaimana kabarnya semua? Baik, Bapak. Alhamdulillah sehat Bapak. Pak. Anak-anak sekalian, marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Silakan saya minta kepada Ananda Saiful Bahri untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Ananda Saiful Bahri. Mari kita awali pelajaran malam ini bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammad Muhammadin nabiyya wa Rabbi zidni Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda Saiful. Anak-anak sekalian, pada pelajaran kali ini kita sudah awali dengan berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar, ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pertama saya akan menanyakan kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ananda Saiful Hadi masih belum hadir sepertinya ya. Belum hadir, Pak. Oke. Masih kemana? Sakit atau bepergian? Su, Pak. Oh, ya. Su. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Yang masih ada acara yang lain semoga diberi kelancaran acaranya. Anak-anak sekalian, marilah kita awali. Kita masuk pada materi. Untuk pelajaran tema pada pagi hari ini adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini kompetensi dasar dari materi kita. Ada 4 kompetensi. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini kita fokus pada contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak sekalian, ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah mengetahui bagaimana pengertian hormat dan patuh pada orang tua dan guru, kemudian dalil yang ada kaitannya dengan hormat dan patuh pada orang tua dan guru, maka sekarang kita masuk pada contoh perilakunya. Jadi bagaimana cara kita menghormati orang tua dan guru. Anak-anak sekalian, ini sedikit coba kita renungi. Di sini ada gambar seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak. Jadi bagaimana perasaanmu ketika masih bayi digendong oleh ibu? Pastinya merasa senang. Seandainya bayi ketika itu bisa bicara, maka bayi itu akan senang. Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika bermain diawasi oleh orang tua? Pasti merasa dilindungi oleh orang tua. Kemudian di sini jawabannya tentu merasa senang, bukan? Untuk itu kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, ini salah satu contoh menghormati orang tua, yaitu dengan cara bersalaman ketika mau berangkat ke sekolah, berangkat mau keluar dari rumah, misalnya salaman kepada orang tua dan guru dengan cara sopan dan santun. Hormat dan patuh adalah menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya.
menghormati orang tua dalam Islam disebut birrul walidain. Ini kewajiban kita sebagai anak, yaitu menghormati kepada kedua orang tua. Anak-anak sekalian, Bapak ingin tanya kepada seluruhnya, mungkin salah satu atau dua orang yang bisa menjawab. Hal apa yang sudah kalian lakukan kepada orang tua yang termasuk bagian dari hormat dan patuh kepada orang tua? Pak Guru minta kepada Ananda Abu Yazid, silahkan. Hal apa yang sudah dilakukan sebagai bakti kepada orang tua? Hormati dan mendoakan Bapak. Ya, menghormati, mendoakan. Nah, ini bagus ini. Ini jarang sekali anak itu kadang-kadang lupa untuk mendoakan. Ya, bagus. Kemudian Ananda Faizatul, apa yang sudah dilakukan? Membantu orang tua, misalnya mencuci baju, menyapu, mengepel, seperti itu, Bapak. Ya, membantu kesibukan orang tua. Ini karena ini perempuan, jadi lebih pada membantu kesibukan orang tua di rumah, terutama kesibukan dari ibu ya. Kesibukan dari ibu bisa membantu menyapu, mencuci piring, mencuci baju, atau menyiapkan masakan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, coba sekarang Ananda Ivan Wahyudi. Ini kalau kepada guru, apa yang sudah Ananda lakukan sebagai tanda hormat dan patuh kepada guru? Ya Pak, biasanya saya selalu mengucapkan salam Pak ketika bertemu dengan guru. Tuh, Pak. Ya, mengucapkan salam, karena salam itu adalah doa. Jadi, mengucapkan salam kepada guru, jangan guru dulu yang mengucapkan salam kepada kita sebagai murid, tapi murid dulu yang mendahului mengucapkan salam, yaitu mendoakan guru, kemudian guru juga mendoakan dengan jawaban salam itu. Ya, terima kasih. Jadi yang sudah disebutkan tadi oleh Ananda Abu Yazid, kemudian Ananda Faiza dan Ananda Ivan, itu adalah bagian contoh ya. Kalian sudah mengetahui contoh-contohnya, tinggal dikembangkan gitu. Nah, ini sudah kita pelajari di awal bahwasanya dalil tentang perintah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mari kita baca bersama. Ini kita baca bersama yang sudah dipelajari sebelumnya. Diawali dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. وقضى ربك وربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ihsana إما يبلغن إما يبلغن أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربياني يا صغيرا. Ya, terima kasih. Ananda Saiful Hadi, alhamdulillah ini sudah. Alhamdulillah agak sehat sudah Pak Guru. Ya, dibaca artinya Ananda Saiful Hadi, silahkan. Artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah wabil walidaini ihsana, dan hendaklah jika kamu berbuat baik pada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibarah, dan jika salah di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut, ahaduhuma au kilahuma, dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan uffin, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka, wa qul lahuma qaulan karima, dan hendaklah berkata perkataan yang mulia. Wafid lahuma, dan katakanlah, dan rendahkanlah dirimu. Tidak kelihatan ini Pak. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, janah dzulli, mereka berdua dengan penuh minar rahmah, dengan penuh kasih sayang.
wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah apa itu, tak kelihatan, wahai Tuhanku, kasihi mereka keduanya, warahmumat, kasihilah mereka keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mengasihi waktu kecil. Ya, terima kasih. Bagus ya. Jadi di anak-anak, dalam ayat ini perintahnya untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, dan tidak boleh membentak kepada orang tua. Poin yang ketiga adalah doakan. Ya, wakul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ananda Saiful Hadi dalam satu hari mendoakan orang tua berapa kali, Nak? Alhamdulillah 5 kali Bapak, karena Abah sama Umi sudah meninggal, saya yatim piatu Bapak. Ya, jadi tetap didoakan ya. Siap Bapak. Doanya akan sampai kepada orang tua. Selanjutnya ini adalah hadis terkait ya. Bapak bacakan, ridallah fi ridal walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Dan ada juga di sini ketika seorang sahabat bertanya, sahabat Abdullah ini bertanya kepada Rasul, ayul amali ahabbu ilallah ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasul menjawab, as-shalatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Ini hadis terkait dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kita nonton dulu ya. Jadi anak-anak silahkan tonton videonya, kemudian disimak, barangkali ini ada manfaatnya kepada kalian. Siap ya nontonnya? Ya. Di matamu masih tersimpan seleksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan Nanti kuliah. dari mana biayanya? Ya dari hasil keringatku lah. Namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat. Ini sudah ayah dirawat di UGD. Tinggal tulang sesak nafas karena mencarikan biaya kuliah. Apa itu namanya? Apa itu judulnya? Berhasil, sukses. Itu sama saja ayah menyiksa Gina. Buah hatiku, kuliah. Keriput tulang pipimu, gambaran perjuangan. Aku ada di sini pastinya karena ayah. Nah, aku cerita tentang ayahku aja deh. Karena kelahiranku memisahkan dia dari satu-satunya perempuan yang menjadi belahan jiwanya. Ibu meninggal saat melahirkan aku. Kerja dari pagi sampai pagi lagi, gak peduli badan sendiri. Ada perasaan sedih dalam hatiku. Kasihan ayah, gak aku kuliah. Ayah akan memperpanjang episode-episode penuh keringat dan air mata dalam pertunjukan hidupnya. Tapi seseorang hari ini menyadarkan aku. Aku ingin bilang, jika ayahku ada, Gina akan kuliah, ayah. Gina akan jadi piala dalam seni pertunjukan hidupmu, ayah. Ayah adalah peran utama terbaik dalam hidup Gina. Ayahku bukan figuran.
Gimana anak-anak, sudah ditonton videonya ya? Sudah, Bapak. Ya, dari video yang tadi dikasih kesimpulan. Kira-kira kesimpulan dari video tadi dan kaitannya dengan materi kita, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, itu bagaimana? Coba Bapak minta kepada Ananda Saiful Bahri. Silakan, Ananda Saiful Bahri. Masih nangis, Pak, masih nangis. Masih nangis. Iya, Bapak. Menyentuh hati ya videonya. Silakan Ananda Saiful Bahri. Iya Pak, gimana Pak? Mohon maaf. Ya, jadi dari video tadi yang Ananda lihat, kira-kira kesimpulannya apa? Sebagai seorang anak itu harus bagaimana? Silakan. Pertama, yang saya Bapak, saya lihat itu tanda terima kasih sebuah upaya yang dilakukan oleh orang tua, pengorbanan orang tua untuk demi kesuksesan anaknya, Bapak. Ya. Kira-kira seperti itu kesimpulannya, Bapak. Bila sudah mulai paham. Coba Ananda ini yang perempuan, Ananda Faiza, silahkan. Gimana menurut Ananda Faiza? Ini kan anaknya tadi kan perempuan. Nih, silahkan. Ya Bapak, di situ ada seorang bapak yang benar-benar berjuang untuk anaknya, untuk bisa sekolah, namun anaknya tidak mau begitu karena suatu hal mungkinnya. Setelah itu, namun anaknya memang mencoba untuk bisa sekolah karena sudah dituntut atau didorong oleh teman-temannya, terutama dorongan dari bapaknya seperti itu. Akhirnya dia bisa meraih prestasinya dengan baik dan berterima kasih kepada bapaknya di pidato pada saat dia mendapatkan trofi. Begitu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, anak-anak sudah mulai paham. Jadi kesimpulannya tadi sudah disampaikan, pengorbanan orang tua melakukan sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Apalagi ini orang tua yang tinggal sendirian, yaitu seorang ayah dengan kondisi yang seperti itu, tapi tetap memberikan yang terbaik kepada anaknya. Sehingga anaknya dengan dorongan dan doa dari orang tua, anaknya bisa sukses dan meraih prestasi ketika sekolah. Nah, satu kesimpulan yang bisa diambil juga pelajaran bagi kalian semua, anak-anakku sekalian, bahwa tidak semua keluarga yang kondisi ekonominya itu menengah ke bawah bukan berarti tidak bisa sukses. Dalam video tadi, dengan kondisi orang tua yang seperti itu, ternyata bisa membuat anaknya menjadi sukses. Maka harapan dari Bapak, dari video itu tadi, semoga kalian semua nanti yang masih memiliki orang tua saat ini, semoga bisa meraih kesuksesan bagaimanapun kondisi orang tua, tetap harus dihormati. Sudah paham ya? Paham Pak Guru. Ada Guru. silakan kita refleksi yang mau ditanyakan terkait dengan contoh-contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua. Silakan Bapak beri waktu. Bapak, bertanya Bapak. Ya, silakan Ananda Ivan. Istirahat berapa menit lagi, Pak? Istirahatnya. Nah, istirahat sebentar lagi, ya. Ya, Bapak. Ini tanda-tanda sudah kurang nyaman ini sama Pak Guru ini ya. Sudah paham, Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah, ya. Kemudian kalau sudah paham, ini selanjutnya. Nah, jadi tugas, silakan memberikan komentar dari video yang telah ditonton. Komentari. Kemudian silakan ajukan pertanyaan terkait tayangan video tersebut. Kemudian yang terakhir, berikan kesimpulan setelah Anda nonton video tersebut. Tugas ini bisa dikerjakan di rumah, pertemuan yang akan datang, tugasnya dikumpulkan. Gitu. Sudah ya? Sudah dicatat ya? Ya, Ya, Bapak. Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Nah, ini bagian dari
perilaku yang menunjukkan hormat dan patuh pada orang tua. Yang pertama, rendah hati terhadap guru. Nah, ini kepada gurunya sekarang. Artinya, meskipun kalian merasa lebih pintar, lebih cerdas, lebih paham terhadap materi, tetap harus rendah hati kepada gurunya. Harus dihormati, harus dihargai gurunya. Kadang-kadang begitu. Kemudian yang kedua, menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Jadi ditaati arahannya, nasihatnya, kemudian dibimbing apa, dilaksanakan. Yang ketiga, mendengarkan nasihatnya. Jadi kalau dinasehati, jangan bilang, ah Pak Guru cerewet, Bu Guru cerewet, jangan. Tapi Alhamdulillah masih ada yang menasehati. Yang keempat, mendoakan. Ya anak-anak ya, didoakan orang tua ya. Apalagi orang tua yang sudah meninggal. Itu harus didoakan. Yang kelima, berbicara yang sopan. Jadi tidak boleh digas ya. Tidak boleh digas ya. Apalagi gas LPG ya, tidak boleh. Kemudian mengerjakan segala perintahnya kecuali yang maksiat. Ini bagian dari perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini kita sudah selesai. Syukran katsiran ala timamikum. Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan guru. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih anak-anak sekalian. Ini pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat semuanya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Alhamdulillah. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak. Ketemu yang pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.